Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patro Saputra, NIM 1931041148, kelas PJKRD. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan teks. 1. Fungsi teks. Fungsi teks dapat ditinjau dari 3 hal. 1. Hubungan dengan pergunaan. 2. Komprehensif. 3. Kontinu. Hubungan dengan penggunaan. Di atas telah disajikan deretan fungsi teks. Waktu penyusunan teks dalam hati harus selalu ingat fungsi mana yang saat itu dipentingkan, karena fungsinya yang berbeda akan menentukan bentuk atau isi teks yang berada pula. Komprehensif. Sebuah teks sebaiknya mencakup suatu kebulatan atau arti, meliputi berbagai aspek yang dapat menggambarkan keadaan siswa secara keseluruhan atau kecerdasan, sikap pribadi, perasaan sosial, dan sebagainya. Hal ini dapat dicapai apabila teks itu merupakan rangkaian teks, misalnya dari kelas 1 sampai dengan kelas 4. Kontinuitas berhubungan dengan prinsip komprehensif. Maka prinsip kontinu teks mempunyai persamaan tujuan. Sebaiknya teks disusun sedemikian rupa sehingga menggambarkan kelanjutan dari awal anak memasuki suatu sekolah sampai dengan kelas terakhir. Dengan demikian akan diketahui perkembangan anak itu tidak dan terputus. 2. Langkah-langkah dalam penyusunan tertentu. A. Menentukan tujuan mengadakan teks. B. Mengadakan pembatasan terhadap bahan yang akan ditekskan. C. Merumuskan tujuan instruksional khusus dari setiap bagian bahan. D. Menderetkan semua tik dan tabel persiapan menurut pula aspek tingkah laku terkandung dalam tik itu. E. Menyusun tabel spesifikasi yang memuka pokok materi, aspek berpikir, dan kebersamaan imbangan antara kedua hal tersebut. F. Menuliskan butir-butir soal didasarkan atas tik-tik yang sudah dituliskan per tabel, tik dan aspek tingkah laku yang cukup. Prinsip penulisan angket. Kecenderungan yang ada pada guru-guru beberapa waktu yang lalu, pengukuran ranah kognitif hanya ditekankan pada 3 aspek. Pertama, ingat. 2, pemahaman, dan 3, aplikasi. A. Sosial ingatan. Pertanyaan ingatan adalah pertanyaan yang menjawabnya dapat dicari dengan mudah pada catatan atau buku. Pertanyaan ingatan biasanya dimulai dengan kata-kata, definisikan atau mendeskripsikan, mengidentifikasikan, mendaftarkan, menjodohkan, menyebutkan, menyatakan, dan mereproduksikan. B. Soal pemahaman. Pertanyaan pemahaman biasanya menggunakan kata-kata perbedaan, perbandingan, menduga, menganalisikan, memberikan contoh, menuliskan kabel, dan memperkirakan. C. Soal aplikasi. Kata-kata yang digunakan dalam soal aplikasi atau kemampuan yang ditentukan antara lain mengubah, menghitung, mendemokrasikan, menentukan, memanipulasikan, memodifikasikan, menghubungkan, menunjukkan, dan menggunakan. Sekianlah hasil paparan tugas saya. Kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.